Hai semuanya, perkenalkan nama saya Flora Lasari Sihite dengan NIM A1J223066. Saya berasal dari program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2023. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat yang berjudul Analisis Ketidaksantunan Berbahasa dalam Konteks Komunikasi Bahasa Batak Toba di Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kajian Pragmatik. Baik, saya lanjut pada slide berikutnya. Di sini saya mencantumkan latar belakang masalah dari penelitian saya, yaitu masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara termasuk pada Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, telah mengalami berbagai perubahan sosial yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Faktor-faktor seperti urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi yang telah mempengaruhi struktur sosial dan juga budaya masyarakat. Urbanisasi mendorong masyarakat Batak Toba untuk berpindah ke kota besar dan juga mencari peluang ekonomi yang lebih baik, dan hal ini sangat mempengaruhi masyarakat Batak Toba karena telah berhadapan dengan budaya yang berbeda saat berinteraksi atau berkomunikasi. Selain itu, modernisasi juga mempengaruhi ketidaksantunan dalam bahasa ini karena adanya pengaruh dari kemajuan teknologi dan juga informasi seperti media sosial dan internet. Fenomena ketidaksantunan yang sering ditemui yaitu penggunaan kata-kata kasar, interupsi dalam percakapan, serta pengabaian norma-norma kesopanan tradisional. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, apa saja bentuk ketidaksantunan berbahasa yang terjadi dalam komunikasi bahasa Batak Toba di Desa Sihite. Yang kedua, bagaimana faktor sosial dan juga budaya mempengaruhi terjadinya ketidaksantunan berbahasa dalam komunikasi masyarakat Batak Toba di Desa Sihite. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian kali ini ada dua, yaitu yang pertama, untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan juga budaya yang mempengaruhi terjadinya ketidaksantunan berbahasa dalam komunikasi masyarakat Batak Toba di Desa Sihite. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa dalam komunikasi masyarakat Batak Toba di Desa Sihite. Selanjutnya, research gap. Research gap pada penelitian kali ini ada tiga, yaitu yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Silalahi pada tahun 2005, yaitu komunikasi dalam bahasa Batak Toba sangat dipengaruhi oleh hierarki sosial dan juga adat istiadat. Hal ini berarti bahwa dalam interaksi sehari-hari, norma-norma sosial dan juga budaya sangat menentukan bagaimana orang berbicara satu sama lain. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Sianipar pada tahun 2015 menemukan bahwa ketidaksantunan berbahasa dalam komunikasi bahasa Batak Toba sering muncul dalam konteks konflik sosial atau politik. Dalam penelitian ini, strategi ketidaksantunan yang paling sering digunakan adalah sebagai alat untuk menunjukkan bahwa ketidaksantunan seringkali digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kekuasaan atau dominasi dalam interaksi sosial. Yang ketiga, penelitian oleh Huta Barat pada tahun 2012 mengkaji hubungan antara penggunaan bahasa dan status sosial di masyarakat Batak Toba. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang dengan status sosial yang lebih tinggi cenderung menggunakan bahasa yang lebih halus dan sopan, sementara mereka yang di posisi sosial lebih rendah seringkali menjadi objek ketidaksantunan berbahasa. Selanjutnya, saya mencantumkan kerangka berpikir dalam PPT saya, yaitu yang berbentuk yang pertama di atas ada judulnya yaitu analisis ketidaksantunan berbahasa dalam konteks komunikasi bahasa Batak Toba di Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, kajian pragmatik. Selanjutnya ada rumusan masalah yang terbagi atas dua, yaitu bentuk ketidaksantunan berbahasa serta faktor-faktor sosial budaya. Selanjutnya ada kajian teori yang terbagi atas tiga, yaitu teori pragmatik. Selanjutnya ada konteks sosial dan budaya, nilai adat, hierarki sosial, status, usia, dan juga gender. Yang selanjutnya ada ketidaksantunan berbahasa. Selanjutnya ada metode penelitian serta metode kualitatif yang digunakan dan metode naturalistik. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini ada 4 macam, yaitu penggunaan tempat dan juga waktu penelitian.
Penelitian ketidaksantunan berbahasa pada masyarakat Batak Toba akan dilakukan di Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang yang beralamat di Jalan Sihite 1. Waktu penelitian untuk pengambilan data rencananya akan dilaksanakan pada semester genap pada tahun pelajaran 2025-2026, yaitu pada bulan April sampai dengan bulan Juli. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data deskriptif. Fardiansa pada tahun 2018 mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan data deskriptif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutamakan secara jelas dan tepat agar dapat dimengerti oleh seseorang yang tidak mengalaminya secara langsung. Selanjutnya, data dan sumber data. Data penelitian dikumpulkan di Desa Sihite yang terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan serta teknik catat dan juga rekam yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data utama adalah penduduk lokal yang menggunakan bahasa Batak Toba dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan juga orang tua. Selanjutnya ada uji validitas data. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan realita yang ada. Ada 3 macam cara meningkatkan validitas data, yaitu yang pertama ada triangulasi, yang kedua ada review on format, dan yang ketiga adalah memberi cek. Triangulasi data dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis atau dari sumber data yang berupa informan primer. Triangulasi peneliti dilakukan dengan meminta bantuan peneliti lain untuk mengumpulkan data sejenis. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan observasi. Review dilakukan untuk meningkatkan validitas dengan cara memberi kesempatan kepada informan untuk meninjau ulang apakah yang ditulis peneliti benar atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teori karena triangulasi teori bekerja dengan melihat keabsahan data dan teori. Dalam PPT saya juga mencantumkan referensi sumber penelitian yang saya gunakan dalam proposal saya. Baik, sekian presentasi dari PPT saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.